Salam kebahagiaan bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Percayakah saudari-saudara bahwa hidup kita adalah sedang perang melawan si jahat? Lalu yang menjadi pertanyaannya, senjata apa yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk kita memenangkannya agar kita memperoleh keselamatan? Mari kita belajar bersama. Bersama surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus bab 6 ayat 10 sampai dengan 20. Setelah menetapkan aturan tingkah laku yang harus dilakukan oleh orang Efesus dalam berbagai hubungan kehidupan, Rasul Paulus mengakhiri surat itu dengan suatu nasihat umum untuk berperang dengan gagah dalam perjuangan rohani melawan musuh-musuh keselamatan. Dia mendesak mereka untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dia menunjukkan kekuatan dan kelicikan musuh spiritual mereka. Oleh karena itu, perlunya mengenakan perlengkapan rohani yang lengkap, yang beberapa bagiannya dijelaskannya. Tetapi untuk mencapai kemenangan harus datang dari atas. Oleh karena itu, perlunya doa yang sungguh-sungguh yang dia minta agar persembahan setiap saat untuk semua orang Kristen dan untuk dirinya sendiri secara khusus agar dia dapat menerima kekuatan untuk memberitakan Injil dengan kebebasan dan keberanian. Dia mengutus Tikhikus untuk menghibur mereka dan menutupnya dengan doa kepada Tuhan untuk memberikan manusia kedamaian yang lebih besar dan semua berkat rohani. Mari kita belajar bersama ayat demi ayat. Bab 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kekuasaannya. Setelah menetapkan aturan tingkah laku yang harus diikuti oleh orang Efesus dalam beberapa hubungan kehidupan, Rasul Paulus mengakhiri surat dengan nasihat umum untuk berperang dengan gagah dalam perjuangan di mana mereka terus-menerus terlibat melawan musuh-musuh keselamatan. Bagi seorang prajurit, dua hal yang sangat diperlukan untuk mengamankan kesuksesan, yaitu keberanian dan senjata. Dalam ayat ini dia mengatakan kepada mereka untuk mengambil keberanian, yaitu dengan mengandalkan Tuhan. Bab 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perlengkapan senjata Allah adalah persenjataan spiritual yang telah Tuhan sediakan untuk peperangan spiritual kita, dan yang dengannya kekuatan yang diperlukan diberikan kepada kita untuk memenangkan pertempuran melawan serangan rahasia iblis, yaitu tipu muslihat iblis yang merujuk pada roh kegelapan yang berjalan seperti singa yang mengaum mencari mangsanya. Seperti yang dijelaskan dalam Efesus 2 ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bab 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Alasan mengapa kita harus mengenakan baju besi lengkap dan lengkap dengan aman berasal dari sifat musuh yang harus kita lawan. Karena musuh kita adalah bukan darah dan daging, yaitu orang-orang seperti kita, tetapi pemerintah dan penguasa, roh-roh jahat
yang jatuh akibat hal tersebut, serta dari semua perintah roh jahat lainnya, dan diperintahkan bahkan setelah kejatuhan mereka. Nama dari masing-masing kelompok dari mana mereka berasal, di bawah kerajaan dan kekuatan, termasuk semua perintah roh yang jatuh lainnya. Tetapi Rasul Paulus secara tegas menetapkan pemerintah dan kekuasaan untuk memberikan gambaran tentang kekuatan mereka yang sangat besar dan tentang kekuasaan yang mereka jalankan atas orang-orang berdosa. Tampaknya pendapat yang lebih mungkin bahwa malaikat jatuh dari masing-masing dari 9 kelompok roh yang diberkati atas golongan Lucifer, kepala pemberontak mereka, yang disinggung oleh Yesaya di bawah sosok Raja Babel yang angkuh, dan Yehezkiel di bawah Raja Tirus. Terpesona dengan keunggulan superiornya sendiri karena kesombongan dia bercita-cita menjadi seperti Allah dan menarik sebagian besar bala tentara surgawi dalam pemberontakannya. Dalam sekejap, mereka dilemparkan dari tempat tinggal kebahagiaan mereka dan dihukum ke neraka. Sementara beberapa dari roh-roh jahat itu terkurung di jurang yang dalam, yang lain diizinkan secara luas sampai hari terakhir. Beberapa dari mereka tinggal di udara, dari mana keturunan untuk melakukan perang kejam mereka dengan umat manusia. Santo Hieronymus meyakinkan kita dalam komentarnya pada bagian ini bahwa adalah pendapat umum dari semua yang terpelajar bahwa seluruh ruang atau luang hampa antara langit dan bumi diisi dengan kekuatan yang bermusuhan ini. Kekuatan iblis ini sangat besar karena kesempurnaan sifat mereka. Karena adalah pendapat umum bahwa mereka tidak kehilangan kekuatan alamiah bawaan mereka oleh kejatuhan mereka, meskipun terkekang dalam pelaksanaannya. Sama seperti manusia berdosa yang jatuh dari kasih karunia masih mempertahankan kekuatan kodratnya. Roh-roh ini telah menggunakan kekuatan besar dalam beberapa hal atas izin Tuhan. Mereka memburu babi ke dalam danau, membunuh suami Sarah, membunuh tentara dalam satu malam, sering menimbulkan badai, dan menyerang seluruh provinsi dengan teror. Kita diberitahu oleh Ayub, tidak ada kuasa di bumi yang dapat dibandingkan dengan Dia yang dibuat untuk tidak takut pada siapapun. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan roh-roh jahat ini untuk mengerahkan kekuatan bawaan mereka sebagai agen alam melalui penyebab tambahan dalam menyebabkan penyakit di antara manusia, menimbulkan badai, dan menimbulkan kejahatan fisik lainnya di dunia ini. Efek seperti itu terkadang dianggap berasal dari roh-roh jahat dalam kitab suci. Kuasa iblis sangat dibatasi sejak kedatangan Kristus. Tetapi terkadang dia diizinkan bahkan sekarang untuk melakukan kejahatannya terhadap manusia. Untuk melawan pelaksanaan kuasanya, kita memiliki pengusiran setan dan doa gereja. Seperti itulah musuh yang harus kita hadapi dalam peperangan kita di dunia ini. Betapa kuatnya, meskipun daging dan dunia menggoda kita, termasuk si iblis, tetap saja dia adalah musuh utama dan yang lainnya dia gunakan sebagai alat. Melawan penguasa dunia kegelapan ini lebih mungkin mengacu pada kekuatan yang dijalankan setan di dunia material dengan menggunakan makhluk-makhluk untuk menggoda manusia dan melukainya.
Bab 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dan untuk berdiri dalam segala hal dengan sempurna, yaitu bersenjata lengkap dan dilengkapi untuk pertempuran. Karena pertarungan kita begitu tidak setara melawan kekuatan roh yang jahat. Rasul Paulus mendesak agar kita mengambil perlengkapan senjata Allah, yaitu agar kita menggunakan kasih karunia dan sumber daya roh yang kita miliki, sehingga menjadi mampu melawan di hari yang jahat, yaitu pada waktu dan saat godaan serta serangan musuh. Dengan hasil bahwa ketika perjuangan berlalu, kita mungkin dapat berdiri dalam segala hal dengan sempurna, yaitu teguh dan tak tergoyangkan dalam kasih karunia dan kebajikan, siap untuk serangan berikutnya. Rasul Paulus sekarang mulai menggambarkan berbagai bagian peralatan prajurit Kristen, dan gambarannya sebagian diambil dari pakaian tentara Romawi yang pada gilirannya bertanggung jawab atas dia di penjara, dan di mana Mesias digambarkan sebagai seorang perjuang dalam kitab Yesaya. Dia berbicara pertama-tama tentang senjata defensif, dan kemudian tentang senjata ofensif, memberikan arti spiritual pada masing-masing dengan dan setiap pakaian prajurit Romawi. Prajurit Kristen harus berdiri, yaitu siap untuk konflik, memiliki kebenaran, yaitu ketulusan dan kejujuran moral, sebagai sabuk, dan keadilan, yaitu kesetiaan dalam perkataan dan tindakan terhadap hukum Allah, sebagai pelindung dada. Untuk sepatu, dia harus memiliki kesiapan dan kesigapan jiwa untuk menegaskan Injil kedamaian. Iman harus menjadi tamengnya, dan firman Allah yang diilhami pedangnya. Bab 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Bagian pertama dari pelatihan militer adalah berdiri di atas senjata mereka, menggunakan pinggang Anda dengan kebenaran sebagai ikat pinggang. Bagian pertama dari keseluruhan umat Kristen adalah sabuk, yaitu kebenaran, yaitu ketulusan dan kesetiaan dalam memenuhi perkataan dan janji. Berikutnya adalah penutup dada, yaitu keadilan, yaitu kebajikan umum atau praktik kekudusan universal, karena sebagai pelindung dada melindungi bagian-bagian utama vital dari manusia. Demikian pula praktik umum kekudusan akan memelihara jiwa dan hati nurani seorang Kristen dari dosa, senjata yang digunakan iblis dalam peperangan. Bab 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Sepatu itu adalah bagian berikutnya dari baju besi yang menandakan kesigapan yang cepat untuk berjalan di jalan Injil, dan untuk mewartakan pesan perdamaian yang terkandung di dalamnya kepada para bidat atau kafir, dan untuk mempertahankannya dari semua serangan. Kegigihan dan ketepatan waktu untuk mempraktikkan ajaran Injil dan mewartakannya kepada orang lain patut dibandingkan dengan sepatu bot, karena yang teguh dipersiapkan untuk semua kesulitan, karena mereka yang bersahaja dipersiapkan untuk perjalanan dan jalan yang paling sulit. Sama seperti Santo Yohanes Chrysostomus katakan, persiapan Injil tidak lain adalah hidup yang terbaik. Bab 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat.
Dalam segala keadaan, yang berarti bahwa selain semua yang baru saja dikatakan, kita harus mengambil perisai iman. Dan itu berarti bahwa dalam semua keadaan kehidupan peperangan kita, iman adalah perisai kita, perlengkapan senjata yang berat bagi jiwa kita, dan yang dengannya kita dapat menangkal panah api dari si jahat, yaitu setan. Bab 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong keselamatan berarti keselamatan kita, keselamatan yang ditawarkan kepada kita oleh Kristus atau harapan keselamatan. Ketopong melindungi kepala, dan keselamatan yang ditawarkan Tuhan kepada kita adalah jaminan warisan kekal kita. Karena ketopong melindungi kepala, begitu pula harapan akan imbalan di masa depan mengarah kepada kebaikan pikiran dan niat kita yang merupakan kepala dari tindakan kita. Pedang roh adalah firman Tuhan, yaitu sabda Allah, yaitu kebenaran iman yang diungkapkan, baik yang diketahui dari kitab suci atau tradisi. Karena pengetahuan tentang kebenaran iman, pahala, dan hukuman kehidupan masa depan akan membuat prajurit Kristen lebih waspada agar tidak terkejut, lebih tegas, dan bertekad untuk berperang dengan gagah dan gigih melawan musuh. Kedua frasa tersebut ada dalam aposisi di sini, dan keduanya menjelaskan satu sama lain. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Bab 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di sini Rasul Paulus menasehati kita agar kita harus berdoa setiap saat, di semua tempat dan untuk semua orang, sebagai cara untuk membuat pertolongan yang disebutkan di atas benar-benar efektif dalam pertempuran untuk keselamatan. Semua bantuan kita berasal dari Tuhan, dan doa membuka pintu ke rumah harta karun Tuhan. Doa dan permohonan mungkin digunakan bersama-sama di sini untuk tujuan penekanan, meskipun kata yang pertama dapat dibedakan daripada kata yang terakhir sebagai arti persembahan umum dari pikiran dan keinginan kita, sedangkan kata yang terakhir mengacu kepada permohonan khusus kita. Karena tidak peduli seberapa baik mereka dipersenjatai, kemenangan harus datang dari Tuhan dan diperoleh dengan doa yang sungguh-sungguh. Kemenangan ini datang dari Tuhan. Tanpa bantuan rahmat-Nya yang maha kuasa, mereka pasti akan menjadi mangsa musuh spiritual mereka. Dan doa yang disajikan dengan watak yang tepat adalah cara yang sangat diperlukan untuk mendapatkan rahmat, bantuan spiritual, dan pertolongan yang sangat diperlukan untuk mencapai kemenangan ini. Mintalah, dan kamu akan menerimanya. Karenanya jika kita tidak meminta, kita tidak akan menerima. Dengan semua doa dan permohonan mungkin menandakan hal yang sama. Mereka menunjukkan kesungguhan dalam doa. Berdoa bersetiap saat dalam roh, karena musuh sangat jahat dan licik, dan di semua tempat, di setiap waktu, dan dengan segala cara berusaha untuk menghancurkan kita. Jadi kita harus berdoa memohon bantuan melawan serangannya di setiap saat, di semua tempat, dan dengan semua semangat yang mungkin, yang tak putus-putusnya, yaitu untuk tujuan yang sama atau untuk berdoa dengan khusyuk. Di setiap kesempatan kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa untuk semua orang Kristen. Bab 6 ayat 19.
juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Bab 6 ayat 20, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Semoga membuka mulutku, yaitu setiap kali saya membuka mulut untuk berkhotbah, kata-kata yang diberikan rahasia Injil, yaitu Injil yang merupakan misteri yang tersembunyi selama berabad-abad dari dunia, setidaknya sejauh menyangkut panggilan orang bukan Yahudi. Karenanya, khasiat doa para orang suci atau orang kudus. Jika Santo Paulus sangat menghargai doa-doa orang kudus di bumi, bagaimana kita bisa langsung menyangkal kemanjuran doa mereka ketika lebih dekat dengan Tuhan? Dan jika doa-doa di bumi tidak merusak kebaikan Kristus, bagaimana doa mereka di surga mengurangi pahala yang sama? Oleh karena itu, kita harus berdoa untuk para uskup gereja agar mereka dapat menjalankan fungsi mulia mereka untuk memajukan kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa-jiwa, harga darah Tuhan untuk setiap orang-orang ini. Rasul Paulus sekarang meminta bagian dalam doa para pembacanya termasuk kita, agar dia dapat dengan berani dan efektif untuk mengkhotbahkan misteri Injil, yaitu persamaan sempurna antara orang Yahudi dan bukan Yahudi dalam kerajaan Mesianik, universalitas keselamatan Kristus, untuk mengkhotbahkan keselamatan yang setara bagi semua orang di dalam Kristus. Itulah rasul yang dijebloskan ke dalam penjara, dan ini menjadikannya, meskipun seorang tahanan, wakil Kristus Raja di kota Roma, seorang duta besar dalam rantai, yaitu dengan rantai di pergelangan tangan sampai tangan kanan sampai ke kiri, seorang prajurit Romawi di penginapan sewaannya di Roma. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya. Ini susah nih. Ngerti sih, ngerti Bang.